Immanuel, Salam. salam damai dalam kasih Kristus. Kekasih Tuhan sekalian, hari ini Kamis 21 Mei 2020, kita berjumpa kembali dalam kebaktian online kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan kita juga masih berada dalam perayaan bulan bahasa dan budaya Gereja Masih Injili di Timor. Marilah kita berteduh diri dan mempersiapkan hati kita untuk ada dalam kebaktian online saat ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Yusuf Nakmova MTH dengan menggunakan tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam nuansa etnis Timur Tengah Selatan di bawah terang tema Tuhan akan datang. Bapak, Mama, dan anak-anak yang terkasih, Alkitab menyaksikan bahwa setelah 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus terangkat ke sorga. Disaksikan sendiri oleh para muridnya. Hari ini bersama dengan semua orang percaya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hal ini kita maknai sebagai sebuah pengakuan bahwa ia sungguh anak Allah, Raja di atas segala raja. Sambil meyakini janjinya bahwa kelak ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Berdirilah. Nyatakan pengakuan bagi kebesaran dan kemuliaan Rajamu. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus.
Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatanya, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Nino, Nino, Leu, Tunam Bihasana, Hotok Nino Si Anfun Nate Fotoko. Nino, Nino, Leu, Asina Usiko, Fun Hololeu, Nino Kotepte. Saudara-saudaraku, dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mari kita beribadah dengan sepenuh hati, sambil mengaku bahwa pertolongan kita hanya di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang telah memberi keselamatan dan mempersiapkan kerajaan sorga yang kekal bagi setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Amin. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silahkan duduk. Bapak, Mama, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita ada dalam situasi mencekam karena wabah virus corona, dan kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Namun hari ini kita bersyukur karena kita dapat memaknai kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya sebagai sebuah peristiwa, tapi lebih daripada itu ada tanggung jawab untuk mewujudkan misi pengutusan kita di tengah-tengah dunia ini yang saat ini terancam karena wabah COVID-19. Karena itu saudara-saudaraku, dengarkanlah nats yang membimbing kita dalam ibadah ini. Mari kita buka bersama kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Nats pembimbing kita dalam Kisah pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mari kita mainkan ini dengan lagu Agungkan Nama. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang dan mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami,
ampunilah dosa kami dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Amin. Usif Yesus asoi sana, neno ateka, kai sang filin kau koi usi, amnen autotis. Yesus, Yesus, amnen autotis. Kai sang filin kau koi usi, muhar motetus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, inilah berita anugerah Allah bagi kita setelah kita ada dalam pengakuan dosa tadi. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. In mane kanon lenoel, in mane kanon lenoel, in mane kanon lenoel biau neka. In mane kanon lenoel, in mane kanon lenoel, in mane kanon lenoel biau neka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, setelah kita menerima berita anugerah dari Allah, saya mengajak kita mari dengan sukacita kita mempersiapkan Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9 ayat 12 hingga ayat yang ke-17 sebagai mazmur puji-pujian kita kehadirat Tuhan. Setelah kita menemukan mazmur itu, saya jemput kita, mari kita bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Secara berbalas-balasan saya membaca bagian tulisan yang keluar, Bapak Ibu saudara-saudaraku membaca bagian tulisan yang ke dalam. Mari kita baca judul perikopnya bersama-sama. Allah pelindung orang-orang saleh. Kita mulai ayat yang 12 sampai 17. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman.
orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Mari kita lanjutkan dengan pujian Signino nomor 7 ayat 1. Hai mina puiseno usir amatan umpina tunan silena bes bismaina tuino mebu aku asato kunte berbalat meskun ho. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan bersama dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Seorang rekan presbiter akan mempersiapkan diri berdoa bagi kita dan membacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita masuk di dalam doa, pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Bapa kami di sorga. Di tempat yang kudus ini kami sebagai jemaat-Mu ada di hadapan hadirat-Mu. Telah tiba saatnya untuk kami masuk di dalam pembacaan dan juga perenungan firman-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi berkati kami sebagai jemaat-Mu yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Baik itu kami yang di dalam gedung ini maupun semua jemaat Tuhan yang siap untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui online. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Roh Kudus menjangkau kami semua, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, perubahan boleh terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk membawa firman Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang diperkatakan hamba-Mu semua terjadi karena kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Di bawah perikop Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang dikatakan katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi aku tidak lagi, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Baik benu menekat, wa alekot ni wal alaki leemnen anak ni nolei, ampanat an bihinekam minau ben bihimonem neno. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman ini, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam, Immanuel. Salam. Bapak Mama, hari ini ada sukacita yang luar biasa yang kita harus alami. Ketika kita diperkenankan untuk kembali memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus kembali ke sorga. Karena itu apakah ada sukacita dalam diri kita? Amin. Amin. Ya, kita harus bersukacita sekalipun tantangan virus corona ini harus memisahkan kita dari cara duduk kita sendiri. Kita harus ambil jarak satu dengan yang lain. Bahkan saudara-saudara yang ada di rumah, kalau melihat kawan-kawan majelis saya yang ada di gereja, selain mereka duduk jaga jarak, mereka juga pakai masker. Nah, saya ini yang tidak pakai masker karena saya sendiri ada di sini, jadi tidak apa-apa. Saya tidak pakai masker. Pak Mama yang ada di rumah juga ya, kalau ini harus pakai masker. Karena kita harus tetap berwaspada terhadap penyebaran virus corona yang kita tidak tahu dalam perkembangannya transmisi lokal hari ini. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang sementara ada dalam virus corona ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, berdasarkan bacaan firman Tuhan kita tadi, dalam Kisah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saya memperluas sedikit dia punya tema. Temanya saya bilang begini, Yesus yang pergi pasti akan datang kembali. Amin. Yesus sudah pergi, dia sudah ada di sorga. Tapi satu saat dia pasti akan datang kembali. Kita yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini tetap hidup dalam penantian kapan dia datang kembali. Bapak Mama saudara-saudaraku, setiap orang percaya atau orang Kristen khususnya, pasti kita pernah mengalami yang namanya pasang surut beriman kepada Tuhan. Sebab realita atau kenyataan hidup kita setiap hari membuktikan bahwa ada saat di mana iman kita kepada Tuhan itu iman yang standar. Iman yang nyaman. Ketika keadaan hidup kita itu biasa saja. Tetapi kenyataan juga membuktikan kepada kita Bapak Mama bahwa ketika hidup ini diperhadapkan dengan tantangan, cobaan, atau godaan-godaan yang begitu luar biasanya memikat kita, maka di saat seperti itu, iman kita sungguh-sungguh diuji. Apakah kita mampu untuk mempertahankan iman kita untuk dalam situasi seperti itu masih tetap percaya kepada Tuhan? Atau justru dalam kondisi seperti itu kita mudah tergoda? Kita jatuh ke dalam godaan-godaan itu
Dan akhirnya kita membuat kesalahan dan dosa. Itu yang saya maksudkan Bapak Mama dengan pasang surut berimannya orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita semua tentu pernah mengalaminya. Saya sendiri tidak tahu bagaimana dengan situasi atau kondisi iman kita saat ini. Apakah masih stabil atau sementara terkoyak? Lebih-lebih karena virus corona ini. Apapun situasi kehidupan beriman kita saat ini, Bapak Mama, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pertanyaan mendasarnya adalah bahwa ketika kita mengalami yang namanya pasang surut iman, jatuh sekalipun, apakah kita menyadari bahwa kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, bergumul sendiri dengan situasi iman kita? Sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kondisi kehidupan beriman kita? Dan dalam kesadaran bahwa Yesus ada di tengah-tengah situasi kehidupan beriman kita itu, apakah kita mau memberi diri kita dalam kesadaran kita sudah salah, kita sudah berdosa, karena itu kita menyerahkan tenaga kita mengangkat tangan kita menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa kita. Dan karena itu kita memberi diri kita untuk sungguh-sungguh dipulihkan kembali oleh Tuhan. Untuk kembali memperbaiki relasi iman kita dengan Tuhan. Atau jangan-jangan kita sudah nyaman dengan dosa-dosa yang sementara bergelimang dalam kehidupan kita. Dan karena itu semakin hari kita semakin jauh dari Tuhan. Sebab Bapak Mama sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini sudah dikenal oleh Tuhan sebagai anak-anak ketebusannya. Dan karena itu apapun kondisi iman kita, apapun keadaan hidup kita, Dia tetap kenal kita. Karena itu Dia selalu dekat dengan kita sebagai anak-anaknya. Bapak Mama, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, meskipun dosa kita itu luar biasa kejamnya dengan Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa ketika kita memberi diri kita untuk kembali diangkat oleh Tuhan, maka Dia akan memulihkan iman kita, Dia akan memurnikan iman kita, bahkan Roh Tuhan akan memenuhi kehidupan kita selanjutnya. Sehingga kita tidak lagi berjalan sendiri. Tapi Roh Tuhan itulah yang akan menghibur kita, yang menguatkan kita untuk perjalanan kehidupan iman kita selanjutnya. Bapak Mama, saudara-saudaraku, saya angkat ini sebagai pengantar untuk kita masing-masing menyadari bahwa sebenarnya sebagai orang-orang percaya, hidup kita tetap ada dalam relasi dengan Tuhan yang kita imani. Sebab bukan hanya kita Bapak Mama. Murid-murid Yesus yang setiap hari siang malam berjalan bersama-sama dengan Yesus juga pernah mengalami yang namanya pasang surut iman. Bahwa ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus, ya mereka tetap beriman kepada Yesus. Tapi sejak peristiwa penangkapan Yesus di Getsemani, yang berujung pada kematiannya di atas bukit Golgota, di sanalah iman para murid terkoyak. Mereka mengalami tantangan iman yang luar biasa, dan karena itu ada teolog yang bilang bahwa iman para murid-murid itu mengalami shock dan stres iman yang luar biasa. Dan karena itu tidak heran bahwa ada dua murid yang setelah tahu bahwa Yesus sudah mati, mereka pulang ke kampung Emmaus. Tidak heran juga bahwa Simon Petrus dan kawan-kawannya 7 orang, mereka kembali ke pantai Danau Tiberias untuk kembali menjala ikan. Namun kesaksian Injil juga bilang kepada kita
Bahwa di tengah-tengah stres iman dan shock iman yang sering kali kita alami, yang membuat kita jatuh sekalipun, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul dengan iman kita sendiri. Kita dengar cerita bagaimana Yesus berjalan bersama dua muridnya yang ke Emmaus. Di sepanjang jalan itu Yesus mendengarkan tentang kegalauan, kegelisahan iman mereka. Seorang murid bilang bahwa padahal dulu kami mengharapkan dia datang untuk membebaskan kami, tapi kenyataannya dia sudah mati. Setelah mendengarkan kisah kegelisahan iman dua murid itu, Yesus memulihkan iman mereka dengan menjernihkan pemahaman pengertian mereka tentang firman Tuhan yang selama ini mereka telah dengar. Karena itu, di Emmaus, dua murid ini kembali memulihkan diri, menemukan diri mereka dalam relasi yang baik kembali dengan Tuhan. Dan karena itu mereka kembali ke Yerusalem. Begitupun 7 murid yang saya bilang tadi, Simon Petrus dan kawan-kawan. Ketika mereka mengalami shock dan stres iman karena itu kembali ke pantai Danau Tiberias, Yesus pergi mengunjungi mereka. Yesus menemukan mereka kembali, memulihkan iman percaya mereka. Dan karena itu memanggil mereka kembali untuk menjadi penjala manusia. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ketika kita mendengarkan 2 perikop bacaan firman Tuhan kita tadi, Roh Kudus dijanjikan dan Yesus terangkat kembali ke sorga. Bapak, Mama, di sana kita melihat perikop pertama, bagaimana relasi pemulihan iman kembali terbangun antara Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid yang sudah mengalami pemulihan iman, kemudian selalu dekat dengan Yesus. Mendengarkan semua yang Yesus katakan. Ini pelajaran penting, Bapak, Mama. Yaitu bahwa kita yang pernah jatuh, kita yang pernah sedikit jauh dari Tuhan, dan ketika menyadari Tuhan sudah kembali mengunjungi dan mendapatkan kita kembali, maka kita harus selalu setia dekat dengan Tuhan. Karena pemulihan relasi yang terjadi kembali antara kita dengan Tuhan menuntut kita untuk selalu ada kedekatan kita dengan Tuhan. Karena di dalam kedekatan kita dengan Tuhan, kita akan diutus untuk menyaksikan bagaimana iman kita itu dipulihkan dan bagaimana kita kembali bertumbuh dalam iman percaya kita kepada. Bapak, Mama, saudara-saudaraku, kalau kita baca dengan saksama tadi, kita melihat bagaimana relasi yang luar biasa kembali terbangun di antara Yesus dan murid-muridnya. Bahwa walaupun kemudian ada sedikit suasana yang terusik, ketika ada murid yang meminta Yesus agar waktu kini kebangkitan Yesus ini, penampakan kembali diri Yesus yang bangkit ini, Yesus segera melakukan perkara besar, yaitu memulihkan kembali kerajaan Israel. Bapak, Mama, memang kalau kita dengar ini permintaan seperti ini, jangan kita juga cepat-cepat mempersalahkan murid Yesus ini. Karena bukankah kita juga demikian? Kalau kita sudah ditemukan kembali oleh Tuhan, kalau kita sudah kembali dipulihkan oleh Tuhan, maka ada saja permintaan kita kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita harus bersyukur bahwa dalam keadaan kita yang penuh dosa tadi, yang karenanya Tuhan tidak memperhitungkan itu semua, mencari, menemukan kita kembali dan memulihkan kembali relasi kita dengan Dia, kita tidak usah terlalu bertuntut dengan Tuhan. Apapun keadaan hidup kita hari ini, Dia tahu mana yang terbaik. Karena itu Dia bilang murid-muridnya, tentang waktu pemulihan kerajaan Israel itu Tuhan yang tahu.
Tetapi kamu punya tanggung jawab adalah menyaksikan pemulihan yang sudah terjadi ini, bersaksi kepada orang lain. Karena itu menarik Bapak Mama pernyataan Yesus selanjutnya. Yesus bilang kepada murid-muridnya, dia bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Mama, ini penegasan Yesus ini sangat penting. Karena apa? Karena iman kita yang dipulihkan ini mengalami peningkatan status kadar iman. Kadar iman kita yang kemarin yang jatuh itu mungkin agak ke bawah sedikit. Ketika bertemu kembali dengan Yesus, Yesus tidak hanya memulihkan iman kita, tapi sungguh-sungguh memurnikan iman kita. Bahkan dalam pemurnian iman itu, Yesus akan mencurahkan rohnya ke atas kita. Roh Kudus Tuhan itu akan memenuhi kehidupan kita selanjutnya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, murid-murid yang selama ini hanya belajar untuk mendengar dari Yesus, hanya berjalan dari belakang dan dari samping Yesus. Ketika Yesus bilang bahwa ada waktu di mana Roh Kudus itu akan turun memenuhi kamu dan kamu akan bersaksi mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Di sana terjadi peningkatan dan perubahan status. Mereka tidak hanya sekedar menjadi murid yang siap mendengar dan belajar. Tapi kini mereka mengalami peningkatan status dari murid menjadi rasul. Jadi pewarta-pewarta tentang semua yang telah mereka dengar. Dan menyaksikan kuasa kebesaran Allah kepada orang lain. Bapak Mama, roh Tuhan itu sudah memenuhi kita. 10 hari lagi kita akan merayakan Pentakosta. Tetapi satu yang pasti adalah bahwa dalam diri setiap orang percaya, Roh Kudus itu sudah ada dalam diri mereka yang mengaku diri percaya, bagi mereka yang sudah dipulihkan, bagi mereka yang sudah mengalami pemurnian iman. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kembali berhadapan dengan tantangan dan pergumulan dunia. Bapak Mama saudara-saudaraku, di akhir dari percakapan tadi, Yesus membawa murid-murid keluar kota. Dan sampai di Betania menurut kesaksian Injil Lukas, di sanalah Yesus terangkat kembali ke sorga. Bapak Mama saudara-saudaraku, peristiwa terangkatnya Yesus kembali ke sorga meyakinkan murid-murid bahwa sesungguhnya Yesus bukan berasal dari dunia. Dia kembali kepada Bapanya, dia kembali ke sorga, ke tempat kediamannya yang kudus dan kekal itu. Peristiwa naiknya Yesus kembali ke sorga itu menunjukkan pemuliaan yang dilakukan oleh Allah terhadap anaknya. Yesus mengalami pemuliaan yang sungguh-sungguh menyaksikan kepada dunia, kepada kita sekalian, bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya adalah benar-benar Allah. Kalau kita baca Yohanes pasal 14, Yesus bilang bahwa dia kembali ke rumah Bapa. Di sana dia mempersiapkan tempat itu bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yesus bilang bahwa supaya di mana tempat aku berada, kamu pun akan berada. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana murid-murid yang terperangah, orang Timur bilang sedikit namkak, karena usif Yesusan sain fani et son af surga. Mereka begitu terperangah menyaksikan betapa Tuhan mereka itu kembali terangkat ke sorga. Sampai-sampai ketika 2 orang malaikat datang mengejutkan mereka dengan teguran, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Bapak Mama, ini satu hal yang pasti yang harus menyertai perjalanan kehidupan kita. Bahwa dia memang sudah pergi,
tapi bahwa dia pasti akan datang. Dia datang untuk kembali menjemput kita sebagai anak-anak yang dalam pasang surut iman setelah kembali memulihkan diri, iman percaya kepada Tuhan, maka dia akan terangkat juga kembali untuk bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Tapi sama seperti malaikat yang bilang kepada para murid, tugas dan tanggung jawab mereka adalah bukan tetap melihat ke atas, tapi tanggung jawab mereka adalah sepanjang pengalaman iman mereka bersama Tuhan. Banyak hal yang telah mereka dengar dari Tuhan Yesus. Dan segala hal yang telah mereka dengar dari Tuhan Yesus itu harus tetap tertanam dan tertabur dalam hati sanubari mereka. Sehingga ketika mereka keluar, maka di sana, di kantor, di tempat kerja, mereka menyaksikan Tuhan mereka yang telah bangkit, yang telah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang hidup. Dan Tuhan mereka yang sudah pergi ke sorga mempersiapkan tempat itu yang kelak akan datang menjemput mereka. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, di peristiwa kenaikan ini, mari kita sadar bahwa sepanjang atau selama kita ada di dunia, pasti kita akan alami yang namanya tantangan dan pergumulan iman. Tapi adalah sebuah kesadaran iman. Manakala di tengah-tengah terpaan hidup yang begitu berat dan karena itu kita jatuh, mari kita segera menyadari bahwa Tuhan Allah kita yang hidup tetap akan menampakkan dirinya dalam situasi pergumulan iman kita. Dan ketika dia menampakkan kasih-Nya di tengah-tengah pergumulan iman dan kejatuhan iman kita, mari kita memberi diri kita kepada Tuhan. Karena dalam peristiwa penampakan sepanjang 40 hari itu, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun kita jatuh, sama seperti dia mati dan dikuburkan, kemudian dia bangun. Dan kebangkitannya itu akan mengarahkan kita untuk menyadari bahwa sungguh-sungguh dia. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Memang virus corona masih akan kita alami, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi jangan karena dia iman kita menjadi lemah. Beribadah di rumah sekalipun kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita beribadah di rumah, Tuhan beri waktu untuk kita mempererat relasi, ikatan emosional kekeluargaan kita di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak-anak. Bahwa ketika kita sudah sungguh-sungguh mengembalikan relasi kedekatan kita antara keluarga-keluarga kita, seperti permintaan murid-murid untuk Tuhan Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel, kita percaya negeri kita ini pasti akan dipulihkan dari virus corona. Dan kalau sudah dipulihkan, kita pasti akan kembali ke gereja untuk bersekutu di gereja. Semua orang rindu untuk bersekutu dengan gereja, tapi bukan waktunya saat ini. Semua orang rindu untuk kembali ke sekolah bagi anak-anak. Semua orang rindu untuk kembali ke tempat kerja, tapi belum waktunya. Mari dalam situasi seperti ini, kita tetap mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Supaya dalam situasi virus corona ini, justru kesempatan bagi Tuhan untuk sungguh-sungguh memulihkan dan memurnikan iman kita. Agar setelah virus corona ini selesai, kita semakin menjadi dalam menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Koi usif Yesus, usif paokoke, usif anesita fini. Au tuinko, au neko usi hong fani mas neu ausmana. Silahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Mama yang ada di rumah mempersiapkan persembahan-persembahan. Seorang rekan presbiter akan berdoa bagi kita. Kemudian kami yang di gereja mengumpulkan persembahan. Bapak Mama yang ada di rumah juga menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum memberikan persembahan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan berkat yang tak henti-hentinya Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sebagai bukti ungkapan syukur kami, pada saat ini kami hendak memberikan persembahan yang telah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kuduskanlah dan terimalah persembahan kami agar menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini, terkhususnya di Jemaat Immanuel Epura. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, mari dengan pokok-pokok doa yang telah kita masing-masing siapkan. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Hari ini kami mengalami sukacita iman, karena kami diperkenankan untuk kembali merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami mengalami sukacita oleh karena Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, adalah Allah yang telah bertahta di sorga, yang mempersiapkan tempat bagi kami, agar kelak pun kami akan bersama-sama dengan Dia
sesuai dengan janji firman-Nya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Karena hari ini meskipun di tengah tantangan penyebaran virus corona yang tidak jelas dan tidak pasti kapan berhenti ini, kami yang ada di dalam rumah-Mu maupun kami yang ada di rumah masing-masing, baik secara pribadi keluarga ataupun beberapa keluarga kami berkumpul untuk beribadah kepadamu. Sebagai jemaat Immanuel Wepura, kami satukan hati kami. Kami menyatakan syukur dan terima kasih kami atas peristiwa iman yang kembali kami rayakan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami masih tetap akan ada di dunia ini sesuai dengan waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Jadikanlah kami pewarta-pewarta iman yang setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, menyaksikan firman-Mu melalui kehidupan kami, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kami. Agar ketika orang-orang yang melihat kami, menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui semuanya itu, mereka juga akan tunduk di hadapan Tuhan, mengaku bahwa sungguh-sungguh Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Hari ini di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan kehidupan kami yang masih ada di muka bumi ini. Kami menyerahkan rumah tangga, keluarga kami. Di tengah-tengah tantangan virus corona ini, kami harus bekerja dari rumah, yang karenanya mengakibatkan berkurangnya pendapatan kami, terutama kami yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Tetapi kami percaya, ketika kami berusaha dari berbagai keterbatasan ini, sedikit berkat yang Tuhan curahkan, itu pasti Tuhan akan memberkatinya, sehingga menolong kami untuk mengelola kebutuhan-kebutuhan hidup kami, agar kami tetap teguh hanya beriman kepada Tuhan di tengah tantangan virus corona ini. Kami yang memiliki tanggung jawab oleh karena kami memiliki pekerjaan tetap di kantor, di sekolah, di tempat-tempat kerja kami. Kami mohon Tuhan Engkau karuniakan bagi kami hikmat dan kebijaksanaan, agar meskipun kami berkantor dengan skala terbatas atau memakai shift, maka dari hari-hari ketika kami mengelola pekerjaan kami dari rumah ataupun dari kantor, dengan hikmat yang Tuhan karuniakan, kami mampu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kami itu. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Karuniakanlah hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden dengan semua perangkat kerjanya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang, dengan semua jajaran-jajaran mereka, Tuhan nyatakan hikmat-Mu bagi mereka, agar mereka boleh dapat mengambil kebijakan-kebijakan untuk menolong kami bertahan di tengah-tengah terpaan virus corona ini. Dan akhirnya kami akan dipulihkan ketika virus ini tidak lagi ada di negeri kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi para medis
dokter, perawat, bidan, sampai tenaga-tenaga relawan COVID-19 ini. Kuatkan dan teguhkan mereka Bapa di sorga. Karuniakan mereka kesehatan yang ekstra, untuk mereka sungguh-sungguh bekerja demi kemanusiaan, demi memulihkan manusia-manusia yang telah terpapar virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini ada dalam status ODP, PDP maupun OTG, atau mereka yang sudah berstatus positif corona. Tuhan, kuatkan mereka semua. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan bekerja dengan cara dan kuasa-Mu untuk menyelamatkan mereka dari virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi persekutuan kami di Immanuel Wayapura ini. Dalam seluruh kehidupan kami mohon Tuhan memberkati. Kelanjutan pembangunan rumah Tuhan yang sementara terus dikerjakan ini. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati para tukang, Tuhan karuniakan mereka hikmat dan berikan mereka kekuatan ekstra, agar mereka dapat meneruskan pembangunan ini sampai selesai, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi persekutuan etnis Timur Tengah Selatan yang hari ini mempersiapkan segala sesuatu dengan nuansa etnis TTS. Mereka mempersembahkan segala sesuatu. Tuhan memberkati kehidupan persekutuan keluarga besar Timur Tengah Selatan ini. Mereka yang saat ini ada di Kupang, mereka bekerja demi kehidupan dan masa depan mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati anak-anak mereka, orang-orang tua mereka yang ada di kampung di Timur Tengah Selatan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan sembahyang kami. Semua anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang mengangkat hati dan iman percaya mereka sungguh kepada Tuhan, dengarkanlah mereka, jawablah mereka seturut dengan kehendak-Mu, karena hidup kami hanya ada dalam penyerahan yang sempurna kepada Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang akan menolong kami dalam segala situasi kehidupan iman kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya jemput kita, mari kita berdiri untuk kita menerima amanat pengutusan dan berkat dari Tuhan. Bapak, Mama, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan Yesus kepada kita melalui murid-muridnya saat Ia terangkat ke sorga. Kami telah mendengarnya. Jika demikian, mari kita pergi dan hidup dalam kemuliaan Raja kita dan teruslah menjadi saksinya. Kami yang oleh kuasanya telah menerima kemuliaan dalam Kristus akan terus melangkah dan bersaksi bagi dunia. Rais manekat lo mas leu lena tonon bihit boni nekun halon manek mese bihit boni panas va ale ketuneu sekang lena ton rais manekat bimoni piu Fun sin res na pentetus, le Jesus an feneusi
Saudara-saudaraku, di akhir dari persekutuan ibadah kita hari ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Lasinat konayot mana pinat neone neno ihe emang tok eni buah di bale mokan kai topukai panat kai apurkai mokan kai topukai panat kai apurkai mokan kai topukai panat kai apurkai mokan kai hai mausikai hai patua kai hai maamba kai maenakai esneno ini bisa no bino eno bibalai. Let me know.